cerita awal, saya kan punya anak nih mas. Sakitnya sih dari dulu lambung, bilangnya lambung gitu. Saya nggak tahu kalau dia punya sakit serius. Terus dia itu melahirkan ya mas ya, melahirkan sesar. Dari pulang dari rumah sakit itu sesar, dia jalannya udah nunduk gini. Saya pikir kan, saya juga pernah sesar, apa karena dia sakit karena jahitan gitu ya. Saya pikir, Put, mama juga dulu pernah sesar, nggak usah gitu-gitu amat kali. Saya pikirnya tuh dia nggak sakit, cuman manja gitu. Tapi bener mama, ini bukannya sakit sesar, sesarnya mah udah nggak sakit gitu ya. Tapi ini mah udah kayak mau tuh, aduh saya bawa dokter bilangnya lambung. Ke puskesmas bilangnya lambung ibu, lambung, jangan makan pedes ya. Lambung bukan jahitan sih bagus, sesaran itu bagus. Pokoknya sering ngerasain gejala tuh perut jalan sampai bongkok. Pernah dia cerita, ya ampun apa ya harus saya ceritain ya, katanya dia pernah mau bangun susah, dia tinggal di rumah mertuanya, anaknya minta susu. Terus ya mertua sempat ngomong ke saya, Bu, Putri males banget ya bikin susu aja, harus suaminya. Saya marah dong sama anak saya, Putri nggak boleh nyuruh suami terus, Putri harus bisa ngurus anak, bikinin susu. Dia jawabnya apa? Mama nggak tahu sih kalau mama di posisi Putri gitu. Putri jangan kan bikin susu, ma bangun aja nggak bisa. Putri mau makan aja nahan lapar mak gitu. Boro-boro bikin susu, kenapa sih nggak ada yang ngertiin Putri gitu. Lagi dia masih tinggal sama mertuanya. Iya. Karena posisi suaminya emang nggak kerja, jadi semua makan ditanggung sama mertuanya. Pokoknya dia setiap siang gitu nih, jam 10 aja telepon saya, WA, mama kesini dong, bawain Putri makanan, Putri lapar, Putri nggak kuat bangun. Itu selama dia tinggal di rumah mertuanya, minta bawain makanan terus mas. Katanya dia nggak kuat. Emang kalau saya datang dia lagi tiduran, saya omelin, Putri bangun, jangan kayak gitu, harus gerak. Nggak kuat mama gitu. Saya tuh gak percaya kalau dia sakit aja. Saya pikir dia manja, sampai mertuanya ngomong ke saya, dia mah manja, dia bukan sakit. Kagak dipercaya dia sakit mas. Saya aja ibunya gak percaya dia sakit. Cuman dia ngomong, coba kalau mama di posisi Uti gitu, pasti jawaban mama sama. Cuma makanya saya tuh nyeselnya di situ, kenapa dia sakit kita nggak pada percaya gitu. Apa yang dia rasain kita nggak percaya gitu. Saya pikir dia manja tuh, habis lahiran nggak mau bergerak gitu loh. Terus kata dokter, Bu, anak ibu termasuk hebat, bisa diri 5 menit aja udah bagus. Jadi yang dirasa itu perut, karena di dalam perutnya itu banyak kotoran. Terus setelah mau lebaran 3 hari ya, Putri WA, mama jemput Putri mak. Jemput Putri, saya jemput di rusun mas. Pertama suaminya bawain baju anaknya diranjang. Kata saya, Putrinya mana? Masih di atas mak. Oh, terus bawain baju lagi. Saya lihat dari tangga mas, kan lantai 5, dia turun mas, bongkok jalan. Gitu. Terus saya digendong sama suaminya, digendong belakang, tapi dia masih sakit. Pelan-pelan digendong. Yang saya ingat tapi sekarang ya, jalan bongkok dari atas ke bawah jalannya gitu. Itu gak hilang itu, saya tuh kayak gitu. Saya bawa akhirnya pulang, dia di mobil cerita, nggak ada yang percaya ya kalau Putri sakit. Mama kalau mau dikasih mati aja Uti sekarang. Terus kata ayahnya gini, jangan Putri, jangan ngomong kayak gitu, kasihan Putri punya anak, jangan bilang mau mati gitu. Itu dia di situ itu rasanya udah nggak enak gitu. Pas saya jemput, orang gimana jalannya bongkok gitu. Saya pikir gini, Put, emang kalau abis sesar begitu harus dikuat-kuatin. Mama kan pernah sesar. Bukan ma, yang sakit bukan sesaran, tapi dalam perut. Saya pikir kan dia anaknya manja, tau mas, manja, dipaksa bergerak, dipaksa. Kasihan anaknya, masa dari habis lahir nggak pernah gendong anak, kata saya gitu kan. Kasihan anaknya, Meng.
Saya tuh nggak pernah percaya kok dia sakit. Nggak tahu. Nyesel banget ya Mas, bener kalau diceritain. Kalau dia masih hidup aja saya minta maaf, bener dah. Makanya saya kok di rumah tuh nggak bisa, saya harus jalan, saya harus keluar kemana aja, saya nggak bisa di rumah gitu, nggak betah, saya selalu nangis, maksudnya nggak betah saya di rumah. Inget aja, inget gitu, inget kalau lagi ngomelin dia. Saya udah berobat kemana aja, tetap nggak bisa hilang saya gitu. Rasa nyesel kali. Pas ketahuan itu pas lebaran, habis hari raya Idul Fitri tuh, habis kita maaf-maafan, dia mau diajak sama keluarga saya ke daerah Jakarta lah, saya kan tinggal di Bekasi. Adik saya juga semua pilihnya udah nggak enak tentang anak saya, makanya pada ke rumah. Biasanya kan 2 hari 3 hari lebaran baru ke rumah, ini pas harian lebaran dia ke rumah, karena perkiraan nggak enak gitu tentang anak saya. Terus anak saya gini, ya udah ikut ya Mak ke Jakarta gitu, ya udah ikut, kata saya, ke Jakarta Timur, ya udah ikut. Terus pas sampai tengah jalan tiba-tiba adik saya nelfon, Li, si Putri pingsan gitu, ini mau dibawa ke rumah sakit Kartika daerah Romangun. Pingsan kenapa? Ya udah cepetan kesini. Tuh saya panik dong, kok tadi dari rumah nggak kenapa-napa pingsan. Pas saya sampai rumah sakit Kartika, dia bilang, tuh Mak, tadi di motor Putri kayak ada yang mau narik, katanya ada malaikat 2. Saya pikir anak itu halu kan, istighfar Neng, kata saya gitu. Iya, kayak malaikat mau narik pala Uti gitu, tapi Uti nggak mau gitu. Saya pikir nah halu gitu. Pas di rumah sakit Kartika, saya dipanggil dokter, katanya ada penyakit yang serius, karena di rumah sakit itu nggak ada alat, harus dibawa ke rumah sakit besar. Suruh tunggu, pas ditunggu-tunggu akhirnya anak saya dioper ke rumah sakit RSCM Cipto Mangunkusumo. Nah pas di situ jelang 1 hari 2 hari di situ ternyata penyakitnya udah kelihatan. Ternyata anak saya tuh punya TB perut katanya, banyak cairan kotor di dalam perutnya gitu. Terus saya bilang, ini mau dioperasi Bu, harus dioperasi. Kemarin kan dia habis sesar Dok. Enggak, kalau nggak dioperasi ini dia semakin sakit. Ya udah saya tanda tangan, saya pasrahin lah dia itu mau dioperasi. Sebelum dioperasi tuh dia ngomongnya halu lagi. Saya pikir tadi ada orang jubah putih semuanya duduk di samping Uti, Mama Uti dinasehatin harus sabar, sayang sama Mama. Iya, tapi saya tanya tuh yang sebelahnya kan kamar itu 2, 1 sebelahnya orang lain ya Mas. Saya nanya, Bu, tadi anak saya ditemenin siapa? Nggak ditemenin siapa-siapa, dia ngomong-ngomong sendiri gitu, ngoceh-ngoceh sendiri gitu, ngobrol sendiri, padahal nggak ada orang, tapi sebelahnya nggak ngeliat, tapi dia cerita sampai merinding tau. Dia cerita katanya ada bapak jubah putih datang. Saya pikir anak ini halu ngomong sendiri. Saya takut stres ya Mas, karena dia kan ada problem rumah tangga juga pas habis lahiran kan. Saya takutnya kan gitu ya, bikin orang tua pasti. Nah pas mau di kamar operasi dia nangis tuh, teriak-teriak, Mama kesini Mama, temenin. Kan di ruang operasi nggak boleh ditemenin gitu. Kata dokter, Bu biarin temenin dulu, soalnya saya lagi siap-siapin alat. Barusan ada di kanan kiri Ma, orangnya megangin di ruang operasi katanya. Nungguin aja. Nungguin, sedangkan saya nggak ngeliat apa-apa gitu. Kok nggak ada apa-apa, nungguin kesini, jangan pergi gitu. Terus kalau ada dokter baru pergi, Putri takut ini malaikat mau ngambil Uti terus gitu. Bahasanya anak itu kan Uti ke saya, karena kan nama dari kecil saya manggil Uti gitu ya. Terus saya bilang gini, ya udah tuh udah dokternya, Mama pergi ya gitu. Nah udah tuh selesai operasi, pikiran saya masih nggak enak tuh, saya takut anak saya nggak ada umur. Alhamdulillah ada umur dah. Sadar gitu, sadar pas udah 2 hari 3 hari dah disuruh pulang sama dokter, karena kita pakai BPJS nggak boleh lebih dari 14 hari mungkin ya, suruh pulang dalam keadaan perutnya masih ada selang, masih selang buat buat nginin darah, katanya nggak boleh dilepas selama 3 bulan, nanti baru kontrol lagi 1 minggu ya Bu gitu. Nah sampai sana tuh dia bilang gini, Mama Putri punya simpenan, pengen motong rambut anak kan syukuran gitu. Kata dia, ya udah ya Nang, ntar kita belanja, ntar Mama belanja ya, dikasih uang lah sama dia tuh buat syukuran anaknya. Terus pas tengah malam, pas sore tuh dia masih pakai pempes kan, pempes kalau saya lepas darah lagi, saya nggak kuat dah, darah lagi.
Dia bilang gini, mama Putri pengen hidup. Dia ada di sini. Maaf ya. Jadi gini, mama Putri pengen buat tidur di depan, pengen lihat awan. Kata saya, kan dingin, udaranya waktu itu kan gak enak ya, gak apa-apa. Tapi jam 12 masuk ya, iya. Pas jam 12 dia gak mau masuk, tapi adiknya belum bisa tidur. Saya bilang gini, temenin kakaknya gak mau masuk. Iya mak. Jam 12 gak kenapa-napa tuh, sekitar setengah 2 anak kan nangis minta susu ya. Susu ya udah saya bikin, saya keluar masih pada ngobrol anak saya, tapi anak saya si Putri tuh diem aja. Saya injek ubin, apaan sih ini, lengket-lengket gitu kan. Lampu saya garmang ya, ternyata darah mas banyak banget. Itu seteras darah, satu teras begini tuh lebih besar lagi darah itu semuanya. Itu keluar dari mana, Bu? Dia nggak berasa, dia pikir ini mama nangis. Enggak, mama nggak nangis. Saya jawabannya apa? Mama lagi kesel sama ayah, belum pulang gitu. Padahal saya lagi nangis itu, dia darahnya banyak banget bener. Dia sih tenang-tenang aja, dia cuma bilang gini, mama Putri datang bulan. Oh ya udah, Putri datang bulan. Nembus ya mak. Iya. Padahal itu darah. Saya siram, udah saya pakai selang sampai 1 got itu darah mas. 1 got, depan saya ada got kecil kan, itu keluar dompet. Saya lemes banget, saya jatuh tuh di situ. Malamnya saya bisa belanja, kata dia gini, mama janji ya besok selamatan Raman, anak-anak namanya Raman. Iya, mau potongkan rambut. Iya, kata saya, bisa potong rambut ya kamu. Iya. Terus badannya udah menguning tuh. Saya panik, saya telepon Bu RW, Bu RW tolongin saya dong, semalaman Putri pendarahan. Iya, langsung Bu RW, emang sayang banget anak saya, ke rumah. Kata Bu RW, nggak bisa didiemin, harus dibawa ke rumah sakit. Anak saya tetap nggak mau, maunya selamatan anaknya dulu. Dia kepengen mangku anaknya, karena dari abis dia melahirkan tuh dia nggak pernah megang anaknya, pangku anaknya nggak pernah, karena ngerasain perut kan sakit. Dia kan kalau WA saya sampai sekarang belum saya hapus ya WA-nya, dia ngerasain sakit perut aja. Saya tuh nyesel, saya pikir kan dia nggak sakit bohongan gitu ya, maksudnya manja gitu. Terus sama Bu RW dipaksa tuh dibawain ambulan. Tiba-tiba ambulan dadakan datang, dibawain Bu RW. Dia maksa, mama jangan ke rumah sakit dulu, pengen potong rambut Raman dulu, nanti Putri nggak bisa lagi, nggak ada waktu. Terus kata Bu RW, enggak, Putri habis dari rumah sakit sehat, nanti baru kita potong rambut, kata dia gitu. Kagak mama, nggak mungkin. Saya nggak tahu dia mau nggak ada mas. Enggak, mama sampai megang tangan saya, jangan dibawa dulu ke rumah sakit. Putri pengen potong rambut, pengen banget potong rambut anaknya gitu. Terus udah nggak usah dengerin anak, ntar aja pasti sehat. Pasti sehat, kata dia. Pas udah sampai rumah sakit, udah langsung dia udah nggak sadar, dia diem aja, udah nggak bergerak, digini-gini juga nggak diem aja. Pas dicek darahnya 0,4%, 0,4 HB-nya. Saya pikir kalau kurang darah saya darahnya sama. Enggak, kata dokter, nunggu dari PMI aja, katanya. Udah nggak berdaya mas. Akhirnya dibawa ke ruang ICU. Masih sempat saya temuin, mama itu kok orang banyak banget ya, jubah-jubah putih gitu. Terus ngomongnya, bukan itu pasien, kata saya, itu mama ini ada gitu. Ada. Terus dia nyebutin neneknya yang udah meninggal, tadi ada nenek kesini, terus kakek kesini, kokong gitu. Terus masa tadi ada nyak kesini, maksudnya yang udah meninggal disebutin sama dia, tahu mas. Saya pikir anak ini halu ya. Semuanya nggak ada yang nggak disebutin, semuanya tuh disebutin, tau mas. Kalau Putri ntar nggak bisa pangku Raman gimana? Putri penasaran, pengen pangku Raman cukur rambut gitu. Iya, nanti Putri sembuh dari sini, kata saya gitu. Terus besoknya saya disuruh pulang tuh, karena di ruang ICU nggak boleh ditunggu kan. Pas ditelepon, Bu, anaknya ini udah kritis, tolong kesini Bu.
saya sampai nggak nemuin gitu, yang nemuin Bu RW. Contohnya anak saya, keluarga dari Amanda, ternyata anak saya udah nggak ada umur, udah nggak ada umur, saya nggak ketemu. Ya pas setelah habis dikubur tuh, pas malamnya sekitar habis maghrib itu mungkin udah pada lelah kali ya, habis tahlilan, habis kita udah lelah, udah tidur tuh semuanya. Saya juga kayak ada yang bisikin, mama capek ya suaranya. Cuma langsung saya kayak orang kesemutan, muka kenceng banget, astagfirullahaladzim, saya baca-baca la ilaha illallah. Kayak bener-bener bisikin dia, mama capek ya gitu. Saya pikir saya doang yang berasa gitu. Terus lagi Mas Anggi juga katanya, pagi-pagi ngomong, mama jangan marah ya, tolong jangan marah, Anggi mau cerita. Anggi itu sahabat saya sama anak saya lah berdua, dia yang selalu ngelindungin kita keluarga. Kenapa Mas Anggi jujur aja, malam kan pada tidur pulas semuanya, mungkin pada kecapean, tapi Anggi nggak bisa tidur, Mak. Itu kata si Putri datang, Mak, hujan-hujan, maksudnya pakai pakaian putih, diri nangis, Mas Anggi tolong Putri gitu, tolong Uti Mas Anggi gitu. Mas Anggi ini, Mas Anggi jangan ngarang-ngarang deh cerita, bener mah, tapi mama jangan cerita-cerita lagi ke orangnya mah gitu. Ini Anggi doang yang lihat gitu. Karena posisi tuh sekitar jam 1:30 atau jam 1:30 dia nggak bisa tidur. Makanya dia bikin kopi, dia ngerokok, bikin kopi, ngerokok. Nah, yang lain udah pada tidur, dia nggak bisa tidur sendiri. Itu di pagar katanya lagi diri, tapi dia begini nunduk doang gitu. Mas Anggi tolong Uti Mas Anggi gitu katanya. Itu bener, dia cerita itu bener, tahu Mas. Saya pikir kan Mas Anggi apa ngarang-ngarang cerita gitu, ya udahlah saya nggak mau dengerin. Tetangga saya ngomong juga, kan oroknya saya titip ke dia kan Mas, karena keadaan kita masih berduka, maksudnya biar aman aja tuh anak bayinya. Itu katanya dia duduk di sebelah anaknya pakai baju putih-putih gitu. Jadi tuh ada anak kecil yang suka ngelihat ada mamanya Rahman lagi duduk nangis katanya gitu. Oke, si tetangga ini punya anak kecil? Iya, Musa nggak kecil-kecil banget, sekitar udah SD gitu. Terus ngelihat katanya ada mamanya Rahman datang gitu. Terus tangga saya ketakutan dong. Maaf ya Bu, bukan nggak mau ketumpahan sama si orang, ibu aja saya nggak kuat katanya bukannya anak kedua ngelihat, dia juga ngelihat gitu. Dia juga ngelihat. Kalau dia ngeliatnya kayak gimana? Dia ngelihat katanya sih lagi duduk tapi dia lagi ngusap-ngusapin anaknya gitu. Jadi dia nggak kuat buat saya titipin anak saya gitu. Jangan kan dia tukang masak Mas, tukang masak maksudnya yang bantuin saya tuh warga bantuin saya, nggak mau masak di rumah saya, maunya numpang di tetangga sebelah. Dia bilang apa, nggak di sini aja katanya. Dia didatengin bilang makasih ya udah bantu. Emang sih warga di perumahan itu semuanya kompak pada bantuin saya semua gitu. Sejak Putri nggak ada gitu, semuanya pada ngebantuin. Jadi satu-satu pada didatengin katanya Mas di situ sama anak saya. Tapi sih datenginnya cuma bilang terima kasih sampai 7 hari ke peninggal anak saya, sampai tetangga saya kesurupan Mas, kesurupan anak saya gitu. Itu kejadiannya gimana tuh awalnya Bu? Itu habis 7 hari. Setelah 7 hari anak saya meninggal tuh kan kita ngadain 7 hariannya. Habis Isya biasa aja sih, baca doa biasa, bikin biasa, udah selesai. Itu yang kesurupan itu sih nggak ada, maksudnya nggak ada omongan tentang anak saya, enggak, biasa aja man. Yang sebelah saya nasehatin dah ya Bu Seli, ikhlas biar anaknya enak di sana ini. Tiba-tiba dia langsung gitu, langsung jalan tahu gak bawa apa tuh, bawa gelas. Kan di situ posisi ada suaminya, bawa gelas. Suaminya tuh mau dihajar Mas sama itu yang kesurupan itu. Ngamuk gini, iya maksudnya kenapa lu jahat sama gua gitu, nggak tahu udah kenapa masalahnya itu. Jadi dia ungkapin semuanya. Jadi lu tuh masukin alat di
gua kenapa nggak ngomong. Jadi dia itu faktor KB Ayudi, suaminya nggak ngomong lagi ke dia nggak tahu gitu, karena pas lagi di scan emang dia ada Ayudi tapi nya nggak melekat di rahim, IUD itu kayak kawat, kayak KB, kayak spiral gitu. Dia juga nggak tahu kok dia dipasangin spiral katanya. Dia nggak tahu karena posisi mungkin habis sesar langsung dimasukin kan nggak berasa. Nah, namanya juga suaminya anak-anak bocah kayak begitu, suruh tanda tangan aja sama dokter. Dia nggak ngerti itu apa. Cuman mama itu kan cuman dibilang 2 tahun ya baru bisa punya anak gitu dong. Iya, itu namanya dipasangin IUD. Seharusnya kan baru anak pertama jangan dong, maksud dilarang gitulah, karena usia masih muda gitu pasti dia banyak gerak, nggak bertahan, masih naik motor ini itu. Kalau kita udah usia tua begini kan kita tahu risikonya tuh pasang IUD kayak gimana. Pasti kan kita nggak mau banyak gerak, nggak mau capek. Kalau anak saya kan namanya dia masih aktif, usia masih sekitar 20-an kan, masih aktif-aktifnya, habis lahiran mau main. Jadi dia nggak tahu kalau dia itu dipasang IUD. Nah pas lagi di hasil di scan dia marah-marah, emang sih masih hidupnya tuh. Kok gitu sih mak? Laki Uti nggak ngomong sih kalau Uti dipasangin IUD gitu. Kenapa sih dia jahat banget? Emang Uti nggak tahu mama, demi Allah Uti nggak tahu. Nah pas kejadian kesurupan itu dimasukin si Ibu Suci tetangga saya, lu masukin alat ke rahim gua gitu. Kenapa lu nggak bilang gitu? Apal banget saya itu kata-katanya ibu itu. Lu ngusir gua dalam gua keadaan gempor gitu. Gua keadaan sakit. Padahal sih bukan ngusir, jadi gini, dia itu sakit lagi tinggal di rusun itu ya Cakung, katanya orang tuanya tuh ibunya sama suaminya, mama Putri sakit dibawa aja deh mah, diurusin aja dulu. Jadi seakan-akan Putri pikirannya tuh suaminya udah nggak mau ngurusin, mertuanya udah nggak mau ngurusin, jadi dialihkan ke saya. Itu dia emang sempat kesel. Kenapa sih keadaan saya sakit keadaan Putri sakit begini malah dipulangin? Kenapa dia nggak mau terima apa adanya? Kenapa dia mau terima saat Putri sehat sih mama? Udah neng sabar, Putri masih punya orang tua gitu doang sih saya. Nah ya udah kesurupan begitu. Kenapa gua dalam keadaan gempor lu tinggalin gitu? Kenapa gua dalam keadaan gitu? Jadi pas kesurupannya tuh orang itu omongin kata-kata si Putri semua, padahal saya nggak pernah cerita sama orang-orang itu, nggak pernah cerita masalah anak, nggak mungkin lah saya cerita. Tapi suaminya datang pada saat pas 7 hari, emang saya suruh datang. Pas meninggal di hari H? Pas meninggal di hari H datang, cuman emang sih warga nggak sukanya pada saat dia sakit aja dia nggak nengok, maksudnya gitu. Namanya bocah kayak gitu pada lewat WA lah, udah lu gue ceraiin gitu-gitu kan, nggak tahu risikonya apa. Sejak dia di rumah sakit Cipto, lakinya nggak jenguk, keluarganya satu pun nggak jenguk. Emang sih kalau kata dia, kalau kata keluarganya, salahnya di saya, kenapa saya nggak ngabarin? Karena saya posisi nggak boleh sama anak saya. Mama nggak usah ngabarin Putri di rumah sakit. Coba mama bikin status aja, mama kan berteman sama keluarganya. Gitu, saya bikin status, emang pada ngelihat status saya lagi di rumah sakit, cuman nggak ada yang berkomentar gini, semoga cepat sembuh ya, atau itu di mana, nggak ada, cuman ngelihat doang. Karena dari info status itu kan kelihatan kan kalau udah dilihat Putri sama Ajul dilihat, sama mertua Uti dilihat, tapi kenapa nggak berkomentar? Udah mah nggak usah, ntar aja kalau Putri udah sehat baru diomongin. Itu selama di rumah sakit nggak ada yang nengok mas. Iya tapi mungkin dia kesel juga di situ kali ya. Ya berarti memang intinya memang lagi ada masalah juga ya sama rumah tangganya si Uti ini juga ya. Ini ada lagi nih mas, saya kan sama saudara saya pulang jalan-jalan tuh, pulang bukan jalan-jalan, kondangan. Nah karena saya nggak bawa kendaraan, saudara saya nganterin sampai rumah tuh. Kan tahu sendiri dari Bogor ke Bekasi jauhnya kayak apa kan. Terus sampai rumah jam 1 jam 2 lah, jam 1 setengah 2 lah. Saya nggak suruh pulang, deh minum teh dulu ya apa gitu. Saya bikinin teh, ntar baru pulang habis nganterin saya. Lagi duduk ngobrol-ngobrol, tiba-tiba saudara saya, kata saya, ini kenapa sih Maya? Kata saya, namanya Maya, adik sepupu saya. Kenapa? Suaranya anak saya. Mama,
Mama, kan suaranya pelan kalau si Putri. Mama, Uti panas. Rumah Uti ketutupan ini, Ma. Rumput-rumput panas, Ma. Putri aus, Mama. Gitu. Abang, ada abangnya saksinya di situ, abangnya. Abangnya dipanggil, tangannya dipegang. Abang, rumahnya Uti bersihin, Bang. Rumah Uti panas di sini, gitu. Iya, bener-bener kemasukan. Karena kan emang saudara saya cepat kemasukan gitu kan. Saya panik dong. Aduh. Loh, saya panggil dah tuh, ada keamanan di situ. Papa tolongin apa, saya kagak ngerti. Lah, saya juga nggak ngerti. Ada Pak Ustadz di belakang, Pak Ustadz. Ya udah dikeluarin dah tuh di Mas Maya. Udah dikeluarin tuh Putri. Sebelum dikeluarin ngomong gini, ya udah ngomong dulu. Besok ke kuburannya Putri bersihin ya, gitu katanya Pak Ustadz tuh. Iya, besok Mama ke kuburan Uti ya, Mama bersihin ya, Nek. Udah keluar ya, kasihan Tante Maya mau pulang. Mama, Uti sayang Mama. Raman panggil bawa ke sini, Mama. Maksud anaknya sudah dibawa ke situ. Iya, besok Mama jemput. Raman lagi sakit. Ternyata bener, Mas, posisi anaknya lagi sakit, emang bener. Ya udah nanti Mama ambil ya. Udah Putri pergi ya, kasihan Tante Maya, kata saya gitu. Gitu doang. Terus Abang, manggil abangnya dulu. Abang, Raman ambil, gitu ngomongnya. Suara dia banget. Kata abang, iya udah nanti abang ambil ya. Udah Putri pergi sono, kasihan Tante Maya. Gitu doang. Pergi. Langsung tuh Maya sadar, katanya awalnya dia pas mau kesurupan kayaknya ada yang manggil dia di sebelahnya dia, katanya. Tante, pas nengok dia udah nggak sadar katanya. Kayak ada yang nyolek dia, Tante gitu. Terus pada akhirnya besoknya ke kuburan Ibu? Besok saya ke kuburan, bener kuburannya itu udah ketutup. Namanya kita nguburin di Bekasi itu masih perkampungan ya, Mas. Iya. Kuburannya masih jarang. Itu seminggu nggak saya tengok aja udah ketutupan rumput. Cepet ya itunya. Cepet banget, rumputnya udah tinggi-tinggi. Ya udah pas kita kuburin itu kayak keluar asap apa ya? Kayak gimana ya? Kan anak saya lagi bersihin tuh pakai itu ya, pakai apa tuh, arit gitu ya, minjem. Mama, kok asap, Ma? Kayak asap orang rokok gitu. Dari patok. Kayak ngebul gitu. Kayak gimana sih, kan nggak ada asap, nggak ada yang ngerokok. Anak saya nggak ngerokok, saya nggak ngerokok. Kok asap? Iya ya, aneh ya, kata saya gitu. Dipanggil penjaga kuburan, Pak, kita kabur dong, kita takut. Saya juga panik kan. Pak, ada apa nih? Penjaga kuburan malah ngomong gini, iya, kuburan jangan marah ya, anaknya banyakin baca doa, kuburan suka nangis sendiri, yang saya suka di sini gitu. Itu yang penjaganya, aki-aki. Saya banyak-banyakin doa, kasihan. Saya kuburan semua yang saya urusin baru ini doang, kelihatannya aneh, kayak dengar suara nangis terus, katanya gitu. Iya Pak, ini kayak asap apaan? Masa di dalam ada asap? Masa kayak keluar asap kecil gitu? Kayak orang habis ngerokok. Padahal anak saya nggak ngerokok, gak ada asap di situ. Saya berdua-duaan doang sama anak saya ke situ. Saya panggil kan, saya panik, saya takut. Malah penjaga kuburan ngomong gitu, banyakin doa Bu, kasihan. Saya di sini udah berapa tahun nih ngurusin kuburan orang dari ujung ke ujung, baru ini yang aneh, suka nangis tuh. Jadi hati saya gini, ada apa sih anak saya? Gitu loh Mas. Sampai rumah tuh saya sakit, nangis, saya pikiran. Ada apa sih sama anak saya? Sampai saat ini juga saya bingung, ada apa sih gitu. Masih jadi misteri ya buat. Iya, penasaran saya. Tapi biar bagaimanapun kita doain ya, buat teman-teman juga bantu doa. Semoga Putri, anak dari Ibu Eli ini bisa tenang di atas sana, Ibu ya. Iya. Pas hari kejadian itu baru di situ pada cerita, iya lagi biasanya yang tetangga sebelah lagi tuh biasanya ya kalau kerja pulang malam aja nggak pernah iseng. Ini kok kayak ada yang mainin sapu katanya di depan rumah saya tuh. Makanya rumah saya tuh jangan sampai gelap kok. Saya kalau pulang iseng, terus saya kayak ada yang manggil-manggil. Jadi tuh satu perumahan gitu tuh masa didatengin anak saya, maka saya bingung kenapa anak saya jadi gentayangan gitu. Penasaran saya tuh Thomas. Saudaranya dia tuh yang di Subang aja nggak tahu kan, kita nggak ngabarin kalau dia meninggal, itu datang katanya Mas ke sono. Makanya kaget pas denger anak saya meninggal, apaan baru datang ke sini.
minta makan gitu. Katanya dia kesini datang, katanya diantarin temennya. Kapan orang meninggalnya udah 2 hari kata saya. Datang ke sono Mas, ke Subang. Saya lupa ngabarin, saya ngabarin, Di, jadi mau potong rambut itu si Orok udah kagak, ya Allah, maaf ya teh, lupa ngabarin kalau Putri udah nggak ada, ini udah jalan 2 hari. Apaan, baru kemarin dia ngundang, datang katanya, minta makan gitu. Dia juga langsung pingsan pas nerima telepon saya. Katanya baru kemarin datang malam katanya. Malam. Iya, datang katanya ngundang. Kok ngundang kata saya gitu, orang 2 hari aja dia udah meninggal, katanya tadi malam. Boro-boro dia untuk pergi ke Subang, dia jalan aja nggak bisa, lagi sehatnya Maya. Ke kamar mandi aja saya gendong, enggak, orang sehat banget kok gitu. Iya, Sempet makan tuh. iya katanya minta makan, tapi dia nggak bisa lama-lama, cuma ngasih kabar besok suruh dateng. Pas 3 harian dia, jadi pas 2 hari dia meninggal kan, besoknya kita mau 3 hari kan selamatan, kalau orang Islam gitu kan ya bahasa kita. Itu katanya dia udah kesana, udah sampai sana gitu, ngabarin uaknya. Ya Allah kata saya, Putri. Terus aku penasaran nih, waktu Putri ke sana ya, ke Subang itu ya, itu ngapain aja gitu? Sempet ngobrol kan? Enggak, katanya cuma datang, assalamualaikum Wak. Udah sampai sini sama siapa? Diantar temen. Mau makan nggak? Iya mau makan gitu doang. Tapi dia belum sempet ngasih makan sih, cuman gini, Mama tahu kesini besok mau itu doang, bilang besok mau potong rambut Raman gitu. Ya udah tunggu katanya, tunggu si Midinnya lagi keluar, tunggu bentar, dipanggilin ya, uangnya kan Midinnya, ntar dipanggilin dulu. Ya udah gitu aja, wah nanti datang, nggak enak ditungguin sama temen. Ya udah tungguin, wah Midin lagi ke belakang, tungguin katanya gitu. Pas ditengok katanya nggak ada, langsung telepon saya gitu. Saya bilangnya maaf ya, baru ngabarin besok nih harinya Putri. Dia kaget, nih hari apaan, baru tadi malam datang gitu. Pas saya bilang udah meninggal udah 3 hari, langsung handphonenya udah nggak ada suaranya. Pas 3 hari beneran dia datang dari kampung, baru datang langsung nangis, dia cerita orang datang katanya gitu, ngasih kabar besok suruh ke rumah mau potong rambut anaknya gitu. Nangis nggak berhenti tuh Mas. Iya, saudara saya nggak berhenti tuh nangis. Orang adik saya aja kan biasa di Jakarta, dia tinggal tidur di situ nginep, itu sama dipanggilin katanya, dia nelpon adik saya sakit tuh, Li, gue sakit Li, kenapa? Putri malam datang Li, minta bukain pintu, katanya dingin, pengen masuk gitu. Adik saya adik kandung saya. Kata saya, kok bisa kayak gitu, bisa kemana aja anak itu ya. Gimana itu perasaan adik ibu tuh pas Dia sakit, langsung sakit, dia sok sakit. Terus besoknya dia telepon saya, dia nangis, lu kesini, gue pengen ngomong, lu kesini ya, ntar saya ke situ gitu ya, saya ke situ. Kenapa Mil, kenapa? Malam Putri datang, ketok-ketok, Ami bukain, Uti dingin nih, bukain, kata gitu, dingin Putri nih. Makanya kata saya, kok kemana aja anak gitu ya, kemana aja anak itu. Pokoknya cerita dari orang-orang sekomplek itu, sekampung itu juga cerita, iya Bu, tolong dibacain lagi doa, saya ditemuin dulu, saya kan ikhlas Bu, bantuin ibu gitu. Jadi orang yang pada bantuin saya pada ketakutan. Emang sih dia datangnya ngewujudinnya cantik gitu, cuman bilang terima kasih ya udah bantuin mama saya gitu. Banyak, bukan saya doang ditemuin, saya juga sering sih kalau di belakang. Biasanya kan dia kalau lagi masih hidupnya kan, kalau tengah malamnya nggak bisa tidur, dia suka bikin makanan di belakang. Makanan dia tuh yang dia beli tuh masih ada Mas, kayak dia coklat yang mentah-mentah tuh kayak makaroni, dia suka bikin gitu-gituan. Itu masa kalau di belakang, total rumah belakang berantakan, bekas-bekas makaroni, bekas-bekas kayak cabai bubuk biasa yang dia bikin. Kok kata saya gini, ini kayak aneh gitu. Saya tanya anak saya, enggak, orang Anes tidur kok Ma. Dibilang Anes aja, anak saya ada tuh Mas yang nomor 4 namanya Agnes. Masa godain anak bayi jam 1 malam udah kayak suara emaknya? Iya, saya kaget kan. Abis saya bikinin susu, tadinya kan anak saya tuh lagi tidur, tiba-tiba ngelus-ngelus
Kepala anaknya, Rahmat, mama sayang, katanya. Jangan macam-macam udah Agnes, jangan macam-macam udah, jangan nakut-nakutin mama gitu. Ketawa-tawa tuh anak, ketawa-tawa. Nah paginya saya ngomong, Agnes jangan begitu lagi ya, tengah malam bercandain mama. Apaan sih mah, bercandain apaan? Masa anak saya nggak berasa? Saya kirim videonya, ini Agnes loh, ini Agnes bukan sih? Tapi Agnes nggak kayak gitu mama, kata gitu. Ada videonya? Iya, maksud saya sempet video ini Agnes bukan sih, gitu kan? Ini Agnes bukan. Itu Agnes, tapi Agnes kagak bangun mama, orang Agnes ngantuk, kata gitu. Orang gitu loh mas. Rahmat, sayang mama, gitu-gitu. Dia kan kalau nginin anaknya begitu. Saya pikir anak saya lagi nakut-nakutin saya gitu. Agnes besok jangan kayak gitu lagi ya. Orang kakaknya udah enak, udah tenang di sono. Apaan sih mama, datang-datang marah-marah gitu. Ternyata anak saya nggak berasa kalau kayak gitu. Iya. Saya sampai ngomong, kok anak saya jadi penasaran, kenapa gitu. Saya jadi tanda tanya, kenapa gitu. Tapi kalau menurut ibu, feeling ibu tuh, kenapa bisa sampai seperti itu, Uti? Ya kalau kita mau cerita ya nggak usah lah gitu. Maksudnya saya tahu sih penasarannya dia apa gitu kan. Mungkin karena anak juga, dia kan kepengen banget mangku anaknya. Cuman pas harian meninggalnya kita nggak sempet nyerahin anaknya ke mayatnya gitu ya. Biasanya katanya suruh deketin gitu kan, sambil didoain. Ini kita enggak karena kan saya pikir takut sawan apa gitu kan. Salah, seharusnya jangan, seharusnya deketin anaknya gitu. Iya, tapi memang serba salah juga ya Bu. Serba salah saya. Waktu itu anaknya masih sangat kecil. Baru sebulan. Iya. Posisi sebulan lah anaknya gitu. Dan mungkin memang kalau dari ibu sendiri, salah satunya masih ada keinginan dari Putri atau Uti itu yang belum tercapai gitu, sehingga jadi seperti ini. Iya, kalau lagi masa-masa di rumah sakit sih ngomong, Ma pengen banget selamatan, dari sejak kelahiran kan belum pernah selamatan. Putri sakit, Putri mau selamatan, Ma, syukuran. Putri sehat, Rahman syukur rambuh, terus namanya anaknya kan belum pernah diselamatin, dia kepengen banget gitu. Iya, pulang dari rumah sakit Cito ya, janji ya Ma, iya janji gitu. Tapi Mama belum ada uang. Putri ada, kan teman-teman Putri nengokin Putri, ini ada uang, nanti Mama belanja. Iya, dia saking kepengennya tuh, makanya dia marah pas lagi dibawain ambulan. Dia nggak mau ke rumah sakit, dia pengen 40 harian, maksudnya potong rambut anaknya dulu. Cuman kan karena warga situ takut, karena udah pada kuning badannya. Takut ada apa-apa, dipaksa ke rumah sakit. Kirain mah dari rumah sakit sehari doang pulang. Kirain saya tuh, perkiraan saya. Ya ternyata di sana malah makin parah. Masuk ke ruang ICU, totalnya udah nggak ada. Saya kaget itu. Maaf Bu, ini kan Putri kan udah menikah ya. Suaminya kemana Bu? Kalau suaminya sih ada sama orang tuanya. Ada suaminya, masih anak-anak lah. Gimana sih, masih sama-sama anak-anak Mas. Mungkin masih bimbingan orang tua juga dia. Tapi kalau soal anak sih emang saya jujur aja, diamanatkan sebenarnya, dikasih ke saya suruh ngurus. Takutnya dia penasarannya karena soal anak ya, soal anak. Ma, janji ya, anak Putri jangan dikasih ke siapa-siapa, Mama aja yang ngurus gitu. Iya. Cuman pas dia meninggal, ayahnya, maksudnya suaminya Putri, Mama Agil aja yang ngurus ya Ma. Ya saya pikir kan namanya bapaknya, nggak mungkin dong saya yang larang. Saya juga kan punya anak laki, saya takut nanti karmanya di anak saya, nggak boleh megang anak. Terus yang lain marah lah, kan diamanatinnya lu suruh ngurus Rahman sampai gede ya, tapi kan dia bapaknya, bapak kandungnya. Saya nggak mau dong larang-larang. Iya betul. Gitu. Tapi banyak yang ngomong itu penasarannya gitu kali katanya. Oh, itu dari asumsi orang-orang. Diamanatin kok kayak gitu, soalnya ngomong kayak gitu bukan sama saya juga yang ngurusin dia di rumah sakit pada saat itu, kan warga nemenin, kayak Bu RW, Bu RT pada nemenin. Putri maunya apa sih, ngomong aja sama Bu Sri, namanya Bu RW itu Bu Sri. Putri pengen anak Putri sama Mama aja, jangan sama siapa-siapa, biar nanti pulangnya enak ngelihat anak Uti gitu. Bu RW baru cerita ke saya, kenapa dikasih ya, saya pikir kan dia bapaknya, saya nggak mau egois lah, yang penting kan keluarga dari bapaknya nggak pernah ngelarang saya untuk saya jenguk anaknya, untuk saya
gantian untuk diinepin di rumah gitu. Kita sama-sama ngurus bareng-bareng. Saya sama keluarganya suaminya Putri pun kita nggak punya masalah gitu. Maksud baik-baik aja hubungan saya gitu. Cuman pada sampai saat ini masih gentayangan gitu Mas. Masih malam Jumat kemarin aja dia datang. Kemarin kan malam Jumat kemarin, bukan malam Jumat, Iya, malam Jumat datang. Minggu kemarin. Dia datang lagi duduk aja di depan lagi lihat abangnya. Itu ceritanya gimana tuh? Ceritanya saya sekitar jam berapa? Jam 2 apa jam 2-an. Anak saya nangis tuh minta sopel mak gitu kan karena nyamuk. Ya udah gimana ya tadi udah beli. Saya keluar kok baunya gitu kayak bau kapur barus gitu. Saya lihat ya lagi duduk nampung megang gini begini lagi duduk di depan abangnya. Lah saya kagak bisa bergerak. Oh astagfirullahaladzim. Saya baca-baca kayaknya susah, berat menurut saya. Kayak susah, jelas banget. Rambutnya terurai begitu, abangnya lagi liatin lagi duduk. Nah saya ngomong paginya, Ram, malam kan Rama tidur ditemenin Putri. Iya Rama tahu. Lah kok Rama tahu? Tahu kok Ma, orang Putri aja melukin Rama tahu. Iya katanya, melukin abang gitu. Rama kalau mama nggak ngomong nggak cerita, yang ngapain diceritain? Itu kan adek Rama, biarin aja. Abangnya mah emangnya sengaja tidurnya mau sendiri di depan, nggak mau ditemenin. Emang sengaja pengen ketemu sama adeknya gitu. Orang abangnya sayang banget sama adeknya. Masih sampai saat ini masih gitu. Jadi merinding. Pokoknya kalau ngelihat saya sedih nangis pasti dia ada, pasti dia duduk di sini aja nih, dia kayak ada, kayak melukin saya Mas. Kayak ngusap-ngusap belakang saya gitu, masa sabar. Beneran ini, dia kayak ngusap-ngusap belakang saya suruh sabar. Tapi dia ngizinin sih saya cerita begini. Nggak apa-apa dia ngizinin, dia nggak marah. Ini dia kayak ngeberisikin soal, suruh ngomongin soal anak gitu. Ini dia. Suruh ambil lagi katanya anaknya. Saya ngurus, cuman saya ngomong nggak usah lah itu nak, apa kita nggak usah egois, biarin kasihan, kasih kesempatan ayahnya buat ngurus anaknya Putri. Dia kayak ngelus-ngelus saya ini, kayak ngelus-ngelus belakang saya nih, merinding saya ini. Berasa ya Bu? Berasa banget beneran, nggak bohong ini bener. Kayak ada di sebelah saya. Ibu mungkin ada yang mau disampaikan ke penonton karena jujur aku udah nggak kuat Ibu, nggak tahu ada hawa apa di sini. Jadi gini, saya orang tua dari Putri, nama panjangnya Aman dari Sisa Putri. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika anak saya ada salah satu pernah nyakitin kalian, pernah berkata kasar, karena kan emang si Putri terkenal orangnya jutek gitu ya. Terkenal kalau bercanda kelewatan. Saya minta maaf buat teman-temannya, tolong mengikhlaskan anak saya biar dia tenang di sana. Dan untuk keluarga besar suaminya juga saya mohon minta bantu doanya juga buat anak saya biar dia tenang di sana, soalnya sampai saat ini pun anak saya masih gentayangan gitu. Jadi saya minta doanya untuk semua yang ada di sini. Itu tadi ya, mungkin teman-teman Putri yang nonton di video ini, ya mohon maaf sebesar-besarnya lah ya, bukan maaf untuk mungkin Putri pernah ada bercandanya kelewatan atau apa, jadi mohon dimaafkan. Dimaafkan, tolong. Dan didoain. Itu aja ya Bu ya? Iya.